Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Doanya di dalam hati saja. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ya gerak, Bapak gerak, juga gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu telah membagikan link absen ke WA group. Silahkan kalian isi absennya. Oke. Oke. Ini link absen yang telah Ibu bagikan ke kalian. Sudah selesai mengisi absennya, Nak? Belum? Belum. Coba. Nanti agak-agak. Oke. Sudah selesai kalian mengisi absennya, udah. Coba dicek dulu di Google Drive absen kalian yang masuk. Sudah semuanya kalian mengisi absen? Oke, jangan salah, udah selesai. Sekarang minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hardware, software dan brainware. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu hardware? Oh, Ya, silakan Haikal. di. Hardware atau perangkat keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan suatu perintah di dalam komputer. Bagaimana? Anak-anak ibu yang lainnya, apakah benar yang dijawab oleh Haikal? Benar. Ya, benar. Perangkat keras berarti dapat kita lihat dan dapat kita raba. Monitor yang di hadapan kalian perangkat keras apa perangkat lunak? Keras. Perangkat lunak. Berarti kalian masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin? Masih. Sekarang kalau memang kalian masih ingat dengan pelajaran kalian yang kemarin, Ibu berikan kalian post test. Ya.
kalian lebih kurang 5 menit dalam menjawab post test tentang materi kita minggu kemarin. Oke, silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajarannya. Menit ya waktu kalian. Sekarang jam 12.12. Hafiz. Kali absennya Hafiz. Sekalinya. Sekalinya. Iya. Kita menanggapi 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3 dengan tiket di musyawarahnya. Sekarang kita akan menuju musyawarah kita. Sekali lagi, pada 11 MIPA 2 dan 11 MIPA 3 silakan menuju musyawarah karena hasilnya ada di musyawarah. Terima kasih. Karena motor semua disediakan kalau lagi motornya mohon dipahami
Hari ini kita masuk pelajaran kita yaitu jaringan komputer dan internet. Jaringan. Kalau mendengar kata kita hari ini adalah supaya kalian bisa mencapai tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian topologi jaringan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari jaringan komputer. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsi. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan media transmisi dalam jaringan komputer. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan IP address dan match address. Oke. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Seperti biasa, penilaian bagi ibu itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ada penilaian apa lagi? Sikap, pengetahuan, dan psikomotor. Penilaian sikapnya itu ada di awal dan di akhir. Bagaimana kalian itu tadi awal masuk, di pertengahan pelajaran ibu, dan di akhir. Itu model penilaian yang akan ibu berikan sama kalian. Walaupun nantinya nilai kognitif kalian atau pengetahuan kalian itu bagus, tetapi nilai efektifnya kurang, itu juga akan mengurangi nilai total nilai kalian yang akan ibu berikan. Kalian paham? Paham. Mari kita masuk jaringan komputer. Apa sebenarnya jaringan komputer? Pengertian topologi jaringan. Bisa dibaca dari belakang, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Ya, bisa menggunakan kabel, ada yang tidak menggunakan kabel. Ya, Sekarang komputer yang kalian pakai sekarang itu pakai kabel apa tidak? Pakai. Pakai kabel, menggunakan kabel jaringannya. Bagaimana dengan HP kalian? Apa pakai kabel? Ya. Berarti itu yang Nir tanpa kabel Nir itu kabel. adalah nir kabel. Berikutnya, jenis topologi jaringan komputer. Ada ring, ada star, ada bus, ada mesh, ada Tree. tree. Ring. Kalau ring itu apa yang terpikir oleh kalian topologi jaringan ring? Kalau ring itu bagaimana? Ring seperti cincin. Ring seperti apa jaringannya? Seperti cincin. Cincin berarti cincin itu bulat. Iya enggak? Iya. Coba dibacakan habis apa itu topologi ring? Topologi ring yang buat ring deh. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang terbentuk melingkar seperti cincin. Ya, cincin. Melingkar dia, jaringannya melingkar. Logika kita saja, kalau dia bulat seperti cincin, kalau dia terputus, putus enggak jaringannya lain? Iya. Itu adalah kekurangan dari topologi jaringan ring. Apabila dia terputus, maka terputuslah jaringan komputer yang lainnya. Oke, berikutnya topologi bus. Start.
batang itu segi 5, ya enggak? Ya. Coba bacakan Kak Ironisa. Apa itu topologi star? Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hook atau switch untuk koneksi antar klien. Iya. Ini topologi star ini, kalaupun salah satu jaringan di kakinya yang 5 itu terputus, tapi tidak mengganggu jaringan komputer yang lainnya asalkan servernya hidup. Oke, lanjut. Topologi bus. Bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel atau koaksial. Bus. Leta bayang deh kalian bentuk kursi bus. Ya. Gimana? Derek sini ada bangkunya yang timbal balik. Ya. Kalian pernah pergi ke warnet? Nah, Pada umumnya warnet menggunakan bus kan? iya. Dia simpel menggunakan kabel dengan menggunakan kabel koaksial. Dibanding dengan topologi lainnya. Berikutnya, topologi tree. Tree dalam bahasa Inggris tree itu apa? Pohon. Pohon. Kalau pohon, apa yang terbayang di kalian? Apa yang terbayang di pikiran kalian pohon itu? Ada batang sama daun. Ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Berarti dia bercabang-cabang. Ya. Seperti di sana dikatakan topologi tree adalah topologi pohon, hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Banyak dia cabangnya, makanya disebut dengan topologi tree. Lanjut. Komponen jaringan komputer. Komponen itu juga ada beberapa buah, yaitu 2 buah. Yang pertama komponen hardware dan software. Komponen hardware yang termasuk, kalau hardware itu tadi sudah kita bahas, berarti perangkat yang keras, komponennya yang keras. Yang pertama adalah personal komputer. Yang depan kalian itu adalah personal komputer. Perangkat keras dia. Iya. Ya. Yang kedua network interface card atau NIC. Yang ketiga kabel dan topologi jaringan. Dapat kalian lihat kabelnya? Dapat. Dapat kalian lihat topologi jaringannya seperti apa? Dapat. Itu makanya disebut dengan komponen hardware. Yang berikutnya komponen software. Sistem operasi jaringan. Dapat kalian lihat? Tidak. Cuman bisa kita gunakan network adapter driver dan protokol jaringan. Oke, ini manfaat jaringan komputer. Dengar? Udah nggak ada? Kurang? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, berbagi aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari 2 komputer atau lebih yang saling terhubung.
mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer klien sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Manfaat jaringan komputer. Ya, ini manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Yang kedua, melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet karena internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. Yang keempat, dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan semisal internet. Perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Adapun jenis perangkat komputer dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Oke. Kalian sudah paham manfaat dari jaringan komputer yang Ibu tayangkan tadi? Untuk pendalaman materi, kalian akan Ibu bagi per kelompok. Nanti tugas kelompoknya Ibu akan di sini. Kalian duduk nanti berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagi ya. Kelompok 1 di sana ada Haikal Fernandes. Yang kedua ada Angelika Stefani. Yang ketiga Vanessa Florentina. Kelompok yang satu yang keempatnya Imelda Warnia Putri. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 Aditya Martin, Dedi Pratiwi Ramadhani, Kairunisa Azahra, dan Muhammad Hafiz. Kelompok 3 Robi Satrio, Serli Yunita, Suci Ramadhani, dan Muhammad Zikri. Sedangkan kelompok 4 Silvani Eka Fitri, Pipi Andriani, Aldo Chandra Caniago. Hanya 3 orang untuk kelompok 4. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Pindah. Sini kelompok 1, di sini kelompok 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 1. Sini 2. Terserah kalian lah, pokoknya duduk berkelompok. 4. 2, 3, 4. Sudah. Sudah. Udah. Untuk tugas kalian perhatikan ke depan. Nanti itu untuk diskusi. Kalian kerjakan yang untuk kerja kelompok dulu ya. Ini kerja kelompok.
Ini. Nanti untuk pribadinya kalian juga akan Ibu beri post test seperti tadi. Namanya post test lagi. Kalau yang tadi pretest. Ini yang untuk ada lagi habis waktu. Oke, silakan kalian duduk berkelompok. Ini tugas kalian. Silakan dicari. Nanti kalau ada yang miskonsepsi, boleh ditanyakan per kelompok. Mulai nanti dari kelompok 1. Apa miskonsepsi yang ada di kelompok ini? Silakan kalian searching di internet atau boleh kalian lihat melalui HP kalian lewat Google. Boleh kalian searching. Pokoknya Ibu tahu kalian paham dengan materi ini. Ini yang untuk tugas kelompok ya. Silakan kalian cari. Oke, silakan kalian kerjakan. Kalian sudah duduk berkelompok? Belum. Ya, silakan duduk berkelompok. Ustaz. Log up WA nya. Oke, silakan duduk cepat duduk berkelompok cepat. Kelompok bis. Kelompok bis. Cepat. Waktu kita tidak lama, cepat. Ya, silakan kalian bukukan atau kalian bagi per orang apa yang akan kalian cari. Itu kan ada poin-poinnya, itu ada 5 poin yang harus kalian cari per kelompok. Silakan kalian bagi per orang. Nanti miskonsepsi dikemukakan mana yang tidak paham. Oke, silakan dibagi. Siapa yang mau mencari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau kelompok 4 itu ada 2 orang yang mengerjakan 2 tugas. Ya, silakan dicari. Nomor itu apa ya? Ada nomor berarti. Apa nomor saya nomor itu? Oke, karena kalian tugasnya soalnya itu dibagi, kalian kasih waktu itu hanya 9 menit sampai 12.50. Kalau cepat selesainya lebih bagus.
selesainya cepat pula kita presentasikan atau kita komunikasi diskusikan mana konsep yang kalian tidak paham. Misalnya di kelompok 1 mana yang tidak paham, nanti silakan bertanya. Oke, udah ada yang selesai? Udah? Udah? Kelompok 1 gimana, ada selesai? Kelompok 2? Udah. Kelompok 3 ada selesai? Kelompok 4 juga sudah. Sekarang ada enggak dari kalian yang tidak menemukan jawabannya atau miskonsepsi, tidak paham dengan materi atau bahan yang kalian cari? Kelompok 1 ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham kelompok 1? Angkat tangannya, sebutkan nama. Baiklah, saya Vanessa Florentina dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Apa perbedaan antara jaringan topologi star dengan jaringan topologi ring? Ya. Coba semuanya. Kelompok 1 itu ada miskonsepsi, kurang paham artinya dengan topologi jaringan ring dengan topologi jaringan star. Coba kelompok mana yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 1 tersebut? Lah, apartemen sama penting tinggal di kelas. Oke, silakan dijawab. Ya, silakan nak sebutkan namanya. Jawab. Saya Sermi Yunita akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hook atau switch untuk koneksi antar klien. Ya. Tadi juga sudah kita bahas sering dengan star tersebut. Kalau topologi jaringan ring, kata kelompok 1, kelompok 3, itu adalah topologi jaringan yang berbentuk cincin, di mana kalau jaringan ini, kalau salah satu dari komputernya jaringannya terganggu atau bermasalah, jadi terganggu juga dengan jaringan yang lainnya atau berikutnya. Sedangkan topologi star adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang,
di mana apabila salah satu di kaki bintang tersebut putus koneksi tidak mempengaruhi jaringan yang lain asalkan servernya masih beroperasi atau hidup. Bagaimana kelompok 1 sudah paham kalian dengan khususnya siapa tadi yang bertanya? Vanessa. Sudah paham Vanessa? Sudah. Dengan topologi jaringan yang dijelaskan oleh kelompok 3? Sudah. Ada lagi kelompok yang miskonsepsi? Ya. Apa kalian yang tidak paham? Kelompok 4. Sebutkan namanya, nak. Saya Vivi Andriani dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja yang masuk ke dalam komponen hardware jaringan komputer? Ya, komponen hardware jaringan komputer. Kalau hardware berarti perangkat keras. Siapa yang bisa menjawab? Kelompok berapa yang bisa menjawab itu? Ya, kelompok 2. Silakan Adit dijawab. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama itu ada personal komputer atau PC, yang kedua itu network interface card atau NIC, yang terakhir itu kabel atau topologi jaringan dan topologi jaringan. Kelompok 4. Apakah sudah paham yang dijelaskan oleh Adit tadi mengenai hardware yang ditanyakan? Paham. Ada yang ingin menambahkan? Nah, sudah pas? Masih ada lagi yang tidak paham dengan materi kita yang 5 di depan? Ya. Kelompok 3. Saya secara Ramadhani ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan media transmisi dalam jaringan? Media transmisi dalam jaringan yang miskonsepsi oleh Suci Ramadhani. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu media transmisi? Ya, silakan. Baiklah, saya Nalawati Putri dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 Suci Ramadhani. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dengan penerima yang mempunyai jarak yang jauh. Maka dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, setelah itu baru dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Manipulasi data. Sudah paham media transmisi? Oke, berikutnya ada lagi yang miskonsepsi? Ya, kelompok 2. Saya Kalinus Azara berasal dari kelompok 2 akan bertanya, apa sih perbedaan IP address dan MAC address? IP address dan MAC address. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya. Saya Aldo Chandra Ciniago dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. IP address adalah alamat fisik sebuah perangkat, sedangkan MAC address adalah alamat fisik sebuah perangkat. Sedangkan IP address adalah angka 32 bits yang berfungsi mengidentifikasi host di jaringan. Kegunaan IP address juga untuk memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dengan perangkat lain. Terima kasih. Ya. Ada lagi kalian yang tidak paham dengan materi ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Berarti materi kita cukup sampai di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Sebutkan namanya, siapa nama kamu? Ini dia bisa simpulkan, berarti dia bisa tangkap semua pelajaran kita hari ini. Kalian yang lain bisa menangkap semua pelajaran kita? Alhamdulillah. Ya, silakan dibacakan kesimpulannya. Baiklah, nama saya Nelika Stefani akan menyimpulkan semua pelajaran kita pada hari ini. Struktur jaringan ada dua berkabel dan tidak berkabel, yaitu komponen hardware. Personal komputer atau PCs, network interface card atau NIC, kabel dan topologi jaringan.
Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang dapat dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Sebenarnya, IP address dan MAC address memiliki kaitan satu sama lain. MAC address adalah alamat fisik sebuah perangkat, sedangkan IP address adalah angka 32 bit yang berfungsi mengidentifikasi host di jaringan kegunaan IP address. Juga untuk memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dengan perangkat lain. Terima kasih, hanya itu kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih. Karena kalian katanya tadi kan udah paham tuh semua materi yang kita pelajari. Kalian sudah siap untuk post-test? Insyaallah. Atau post-testnya online? Online post-testnya apa? Post-testnya Ibu bagikan pakai lembaran. Ya, Ibu bagikan saja post-test kalian. Ini post-testnya. Ini lembaran post-testnya kebetulan sudah Ibu printkan untuk kalian. Ibu yakin dengan materi yang tadi? Ini cepat ya waktunya, nggak lama, cepat. Soalnya cuma sedikit, 3 menit saja. Kilat ya, karena dia adjektif. Kalian sudah barusan mempelajari materi itu, jadi masih hangat-hangat di kepala kalian. Cepat, dalam waktu 3 menit aku kasih sama kalian. Oke? Secepatnya, cepat. Silakan kalian silang. Tuh, yang penting kalian tulis nama kelas. Sulit soalnya, enggak kan? Bisa kalian nilai sempurna? Semuanya betul? Oke, sudah selesai? Nanti mau koreksi dan silakan kumpul. Ya, Pak Ded. Sudah selesai.
hari ini kalian sudah menyelesaikan 2 tes. Yang pertama